Kalau kamu lulusan keperawatan terus nggak kerja jadi perawat di rumah sakit atau di puskesmas, mungkin akan banyak banget dapat komentar kayak gini. Aduh sayang banget udah kuliah keperawatan tapi nggak kerja jadi perawat di rumah sakit. Nah ini menurut saya seru banget untuk dibahas karena saya rasakan sendiri. Terus juga banyak mahasiswa dan alumni yang juga curhat tentang ini ke saya. Pertama saya harus jelasin bahwa perawat profesional yang dimaksud di sini adalah perawat yang sudah terregistrasi, punya STR, dan sudah punya izin untuk praktek di area klinik kayak rumah sakit atau juga puskesmas. Nah, jadi perawat itu adalah sebuah panggilan hati. Harus punya altruism, harus punya keinginan untuk menolong orang yang lagi sakit, ngerawat mereka sampai mereka sembuh. Jadi kalau ada mahasiswa keperawatan yang punya atribut seperti ini, yang punya altruism, itu saya sangat appreciate. Karena saya mau nanti kalau amit-amit saya sakit atau ada keluarga saya yang sakit, saya mau dirawat oleh perawat yang kompeten, yang benar-benar punya altruism untuk bantu orang. Tapi pada kenyataannya ada juga mahasiswa keperawatan atau lulusan yang memang nggak memilih untuk kerja sebagai perawat profesional. Mungkin dia nggak siap atau memang tidak punya passion di situ. Sebagian dari mereka biasanya ada yang kerja jadi karyawan, misalnya di bank, atau buka bisnis sendiri, atau ngembangin praktek yang lain yang masih berhubungan sama keperawatan. Nah, menurut saya pilihan tersebut sah-sah saja, karena itu adalah pilihan kita daripada kita kerja jadi perawat terus asal-asalan karena nggak mencintai pekerjaan kita. Jadi lebih baik kita mencari pekerjaan lain yang memang kita cintai dan kita punya passion di situ. Nah, terus gimana kalau udah terlanjur kuliah di keperawatan atau udah lulus profesi nurse tapi kita nggak mau jadi perawat profesional? Sebenarnya ada banyak banget pilihan, tapi yang mau saya bahas di sini adalah gimana kita bisa tetap mempraktikkan ilmu keperawatan untuk membuka praktek-praktek atau bisnis yang berkaitan sama keperawatan. Jadi ilmu keperawatan yang udah kita pelajari itu akan kepake banget untuk kita mengembangkan bisnis atau praktek tersebut. Kenapa? Karena belajar keperawatan itu belajar tentang manusia, tentang apa kebutuhannya, tentang apa masalahnya. Jadi kita akan lebih punya pemahaman tentang manusia mulai dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan kulturalnya. Salah satu ilmu dasar yang menurut saya penting untuk dipahami dan dipraktekkan adalah bagaimana lulusan keperawatan itu bisa paham tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah ini juga kebetulan salah satu mata kuliah yang saya ajar di kampus. Nah, dengan memahami kebutuhan dasar manusia, tentunya kita akan punya banyak sekali ide untuk gimana caranya mengembangkan bisnis untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tinggal kita tekuni lagi satu hal, yaitu entrepreneurship. Jadi kita perlu belajar gimana caranya untuk bisa mengembangkan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, bisa sustain dan juga berdampak. Cuman memang mungkin di beberapa kampus mata kuliah entrepreneurship itu mungkin cuma tambahan. Mungkin SKS-nya kecil ya, cuma 2 SKS. Nah, jadi saya saranin teman-teman untuk belajar lagi, bisa lewat online course yang gratis, bisa lewat baca buku, bisa searching dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya teman-teman mau buka praktek massage. Nah, massage ini kan fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu wellness, mencegah sakit, meningkatkan derajat kesehatan, dan juga kebutuhan rasa nyaman. Bahkan ada juga pijat anak ya, yang fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan stimulasi tumbuh kembang anak loh. Jadi market yang kita dapatkan itu luas banget. Nggak cuma yang sakit aja, tapi juga yang sehat. Nggak cuma yang dewasa aja, tapi dari anak kecil, dari bayi ya, sampai orang dewasa mungkin lansia, itu juga bisa jadi market kita. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, ngapain kuliah di keperawatan tapi nggak jadi perawat? Salah satu jawabannya adalah biar bisa ngembangin praktek-praktek yang terkait dengan keperawatan yang lebih berkualitas lagi dengan menerapkan ilmu-ilmu keperawatan.